Saudara mahasiswa, berikut akan saya sampaikan isi dan kedudukan makna Undang-Undang Dasar 45 sebagai materi dari pendidikan Pancasila. Dan selebihnya akan saya jelaskan sebagai berikut, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, ini hanya menambahkan, kemarin sudah saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, sekarang akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint, tetapi ada narasi yang saya berikan. Dan saudara-saudara sekalian, kemarin tugas sudah saya periksa dan sangat luar biasa. Saya tidak menyangka Anda sangat luar biasa dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran gagasan mengenai bagaimana makna Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saudara-saudara sekalian, eh, ini yang akan saya tampilkan untuk saudara-saudara. Pertama adalah kita berbicara isi, kedudukan, dan makna Undang-Undang Dasar 45. Nah, makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, saudara, merupakan penjabaran dari proklamasi. Proklamasi adalah sebuah deklarasi yang dilakukan oleh bangsa ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, di dalamnya akan bisa terkuak secara lebih detail di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karenanya bahwa proklamasi itu dijabarkan kembali dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di dalamnya mengandung pokok-pokok yang melandasi lahirnya hukum tertulis, yakni dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45 dan konvensi yang tidak tertulis. Itulah yang kita akan kupas di dalam pertemuan kali ini. Saudara-saudara, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sejatinya adalah sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Artinya bahwa sangat mendasar sekali kaidah-kaidah yang ada di negeri ini, bangsa ini akan merujuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi negara ini berkaidah yang secara fundamental ini diberikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena fundamental itulah maka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat diubah. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, yang saya hormati, ini adalah makna setiap alinea. Sekali lagi saya sangat menaruh apresiasi terhadap apa yang telah dikerjakan saudara-saudara, terhadap tugas-tugas yang diberikan pada tempo hari. Saudara-saudara, pada alinea pertama itu ada pernyataan objektif. Jadi sangat objektif, semua orang bisa menerimanya. Reasoning atau alasan yang dikemukakan bangsa ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, ini bisa diterima oleh seluruh bangsa ya, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Ini adalah nilai-nilai universal. Semua penjajahan harus hapus di muka bumi. Ini juga akan bisa diterima dengan objektif oleh bangsa-bangsa lain. Bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan semua bangsa ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya apabila penjajahan di atas dunia itu dihapuskan. Karena apa? Itu merupakan hak asasi manusia. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu masih melakukan suatu tindakan otoritas yang berlebihan dan menanggalkan kemanusiaan dan hak asasi, maka kita berarti tidak memberikan kemerdekaan. Kemudian pernyataan subjektifnya, bangsa Indonesia itu menentang segala penjajahan. Karena secara objektif bahwa penjajahan itu tidak berperi kemanusiaan, maka secara subjektif bangsa Indonesia juga mengatakan dan sangat menentang segala bentuk penjajahan. Saudara mahasiswa yang budiman, pada alinea kedua berisi tentang perjuangan pergerakan Indonesia yang telah sampai saatnya, yaitu saat yang menentukan ketika itu dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Di alinea 2 itu merangkai bahwa perjuangan dari detik per detik bangsa ini dianggap ini adalah momentum yang bagus untuk menyatakan kemerdekaannya.
Kemudian pada alinea ketiga ada motivasi spiritual yang luhur, bahwa kemerdekaan adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bangsa ini tidak egois, bangsa ini yakin bahwa di atas kekuasaan itu ada kekuasaan ilahi. Maka karena kekuasaan ilahi itulah kemerdekaan kita raih. Dan itu adalah sebuah keyakinan, itu adalah sebuah kepercayaan bangsa ini. Sehingga motivasi spiritual yang luhur itu mendasari kita setiap langkah perbuatan bangsa Indonesia mendasarkan kepada Tuhan. Oleh karenanya kemerdekaan pun adalah karena ridho Tuhan Yang Maha Esa. Karena kerelaan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yang Maha Suci. Saudara-saudara yang bahagia, jadi alinea ketiga itu menepis bahwa bangsa ini sangat egois, yang ingin ngotot merdeka dan sebagainya. Tidak, tapi dengan pemikiran-pemikiran yang luhur, Indonesia itu ingin merdeka. Alinea keempat itu berisi tentang tujuan negara atau tujuan nasional. Kita sudah ketahui bersama bahwa negara kita berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dan negara Indonesia itu mempunyai falsafah Pancasila. Dan alinea keempat itu ditunjukkan bahwa ini loh tujuan kita, ya, menyukai perdamaian, memajukan kesejahteraan umum, lanjut dengan bahwa ya kita mengunggulkan, memberikan hak, dan semuanya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Itulah yang terkandung pada alinea keempat. Saudara-saudara sekalian, saya tadi bercerita tentang proklamasi. Nah, ketika pergerakan itu sudah sampai saatnya, maka proklamasi ini didengungkan di seluruh uh, persada Nusantara untuk mendengarkannya dan dunia mengapresiasinya. Ini adalah suatu bentuk deklarasi karena kemurahan Tuhan dan saat yang tepat menentukan kita melakukan uh, deklarasi yang kita sebut dengan proklamasi. Kemudian bagaimana makna proklamasi itu? Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun kepada bangsa itu sendiri, ya, bahwa dirinya telah merdeka. Lalu proklamasi kemerdekaan itu bermakna bahwa merdeka dalam bidang politik. Berarti bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat. Merdeka dalam bidang ekonomi berarti bangsa Indonesia harus mandiri. Atau berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, sehingga tidak tergantung kepada yang lain. Sejatinya organisme itu memang saling ketergantungan, interdependensi. Tapi bangsa yang paling bagus adalah setidak-tidaknya memiliki kemandirian bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah merdeka dalam bidang kebudayaan, saudara-saudara. Berarti bangsa Indonesia mempunyai kepribadian nasional. Kepribadian nasional menunjukkan karakter dan jati diri bangsa yang tidak tergoyahkan. Jika kita lalai terhadap budaya dan kehilangan budaya kita, berarti kita kehilangan kepribadian. Berarti kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Dan itu artinya bahwa kita tidak merdeka lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan, dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945, utamanya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara yang saya hormati, lalu proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan satu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sekali lagi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Didengungkan pada tanggal 17 dan undang-undang itu sendiri sah pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini adalah naluri-naluri sebuah bangsa ketika mendeklarasikan sudah dipersiapkan apa yang harus dilakukan.
Saudara-saudara yang saya hormati, apa yang telah saya sampaikan ini tadi merupakan dukungan dari apa yang telah saya berikan dalam bentuk PPT. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, belajar lagi, silakan search di Google tentang makna Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih perhatiannya, dan sekali lagi kita jaga kesehatan dan jangan lupa tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.